صلي وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cukup seger ini kita masih diberi kehidupan lahir dan batin, keamanan lahir batin, kesehatan lahir batin, kemudahan dan tentu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali hari ini dengan berzikir, berdiri, ruku', sujud, menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat subuh berjamaah, sebuah karunia yang amat sangat besar bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Karena tujuan kehidupan kita adalah beribadah, mengabdi kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bahagian dari bentuk zikir kita kepada Allah dan syukur kita serta ibadah kita kepada Allah dengan baik, yang membawa manfaat di dunia dan tentu kelak pada hari kiamat. Begitu pula kita diberi kemudahan, keamanan untuk sejenak bersabar, duduk bermajelis ilmu, mendengarkan sebagian petuah dan bimbingan Islam sembari menunggu waktu syuruk atau awal duha. Semoga ini pula menjadi bahagian dari ibadah kita yang kelak akan memperberat kebaikan kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari libur, hari Ahad. Ahad apa Bu? Kliwon. Ahad Kliwon. Tanggal pinten nggih? Tanggal 20 berarti kan? Nggih, 20 ya 22 atau 23 lah pokoknya. 23 atau 24 enggak tahu pokoknya. Kurang lebih begitu. 23 bulan iya Jumadil Akhir ya. Ahad Kliwon 23 atau 20 ya 23 ya. 23 Jumadil Akhir atau Jumada Ats-Tsaniyah 1447 Hijriah. Berarti Ramadan berapa tahun lagi? Berapa tahun? Berapa bulan? 2 bulan 1 pekan. Nah iya, Masya Allah jemaah, cepet banget. 2 bulan itu gak kerasa ya. Masya Allah. Sudah persiapan apa ibu bapak? Kesehatan. Terus takjil sudah ini. Sudah ngedarkan les mesti. Oh iya harus gitu. Iya, les sudah macam-macam. Pokoknya persiapkan. Salah satunya kita menyiapkan dengan doa, selalu berdoa kepada Allah semoga diberi waktu, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bersuah dengan Ramadan, mengisi dengan puasa, mengisi dengan beragam kebaikan, ngalap berkah begitu ya, mencari kebaikan dan keberkahan sebanyak mungkin pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kemudahan. Amin. Baik, ibu bapak jamaah yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjut bacaan kita dari buku Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pagi hari ini kita baca bab ke-42. Bab ke-42 yaitu babu fadli birri asdiqail ab wal wal aqarib wal zawjah wasairi man yandabu
ikram atau ikramah. Bab keutamaan fadlu birri asdiqail ab, keutamaan berbuat baik kepada sahabat atau teman ayah kita, teman ibu kita. Jadi ibu bapak, kita diperintah supaya berbuat baik, berbakti itu bukan hanya kepada orang tua langsung kita, tapi ternyata kepada teman orang tua kita. Masya Allah. Begitu Islam itu luar biasa. Ajaran kasih sayang itu ajaran Islam, jemaah. Jadi harus kita gembar-gemborkan itu. Islam itu ajaran kasih sayang. Bukan hanya kepada orang tua kita, kakek kita, kerabat kita, bukan. Teman ayah, teman ibu. Loh, kadang kita ini nggak tahu ya teman ayah kita siapa. Makanya penting. Mengapa? Penting mengenalkan anak kita dengan teman kita. Pada zaman Nabi SAW, sahabat itu membawa anak putra-putra mereka supaya kenal. Gila, bapakmu kancane bapakmu iki lho. Begitu. Jadi kenal. Jadi ngaji itu ya diajak, ke masjid diajak supaya ngerti. Komunitas ayahku siapa ya? Teman ibuku siapa? Begitu. Sampai pun Islam mengajarkan supaya apa? Kita berbuat baik kepada teman orang tua. Dan kalau kepada teman orang tua aja supaya berbuat baik kepada orang tua tentu lebih utama kan? Kepada teman ayah, teman ibu. Begitu pula kepada karib kerabat, jelas. Teman ayah aja baikin, apalagi kerabat ibu, kerabat ayah, silaturahim. Jangan diputus. Wazaujah, begitu pula berbuat baik kepada istri. Wasairi man yantubu ikraman, dan berbuat baik kepada semua orang yang memang dianjurkan supaya kita hormati. Orang-orang yang berhak untuk dihormati, mendapat penghormatan. Suara sonten apa nih? Hujan. Alhamdulillah. Di Bantul itu udah berapa hari gak hujan? Kalau siang panas, malam sumuk. Iya, semalam saya di luar sampai jam 12 itu. Sumuk ya, ngetuprus. Karena sumuk banget itu. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah jamaah ya, seger kalau begitu. Ya. Karena hujan dan agak dingin, maka kita hangatkan tubuh kita, jemaah. Monggo. Sampun, sedaya. Monggo. Saya itu kalau Bismillah. Alhamdulillah. Jadi begitu ibu bapak. Judul babnya demikian. Dari judulnya aja sudah luar biasa, menunjukkan betapa Islam adalah agama kasih sayang. Tidak aneh kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya yang mulia, bahkan nabinya yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, kecuali membawa rahmat untuk seluruh makhluk ini. Seluruh makhluk ibu bapak, bukan hanya manusia. Ya ada jin, ada seluruh makhluk, hewan, tumbuhan, seluruh alam makhluk, membawa kebaikan, kasih sayang, rahmat, maslahah luar biasa. Nah, salah satu bentuknya adalah di dalam ajaran Islam kita diperintah supaya senantiasa berbuat kebaikan. Bahkan nanti secara rinci itu kepada siapapun kita berbuat baik dan kepada apapun kita berbuat baik itu mendatangkan pahala dan bernilai ibadah. Bahkan kepada hewan, binatang kita berbuat baik itu ibadah loh ibu bapak.
apalagi kepada umat manusia, apalagi kepada orang-orang beriman. Kan begitu. Baik. Lalu secara khusus di sini mari kita lihat bagaimana Islam memberikan perhatian kepada orang-orang dekat kita. Orang-orang dekat orang tua kita. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna abarral birri, sesungguhnya perbuatan kebajikan seseorang yang paling bagus, salah satunya adalah an yasilar rajulu wudda abi, yaitu senantiasa menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat ayahnya. Jika orang tua kita punya teman baik, punya sahabat baik, kemudian orang tua kita sudah wafat, sebagai seorang anak dalam rangka berbakti kepada orang tua kita yang sudah wafat itu apa? Senantiasa menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat ayahnya. Jadi pertemanan itu tidak putus sekedar seseorang wafat, tapi diteruskan oleh siapa? Anak keturunannya. Sepertinya jarang seperti ini. Makanya penting kalau ngaji membawa putra-putranya jadi kenal kita. Kenalkan, ini loh teman abi, ini teman umi, teman ayah, teman bunda. Kenalkan. Sehingga ngerti. Besok kalau orang tua sudah tidak ada, nih dia dulu teman ayahku. Cari. Bahkan nanti teman ayahnya itu jika punya anak, lalu teman ayahnya juga sudah wafat, anaknya juga. Jadi sesama generasi penerus ini yang harus saling berhubungan. Sampai sedemikian itu jemaah. Ini termasuk apa? Berbakti kepada orang tua yang paling baik. Inna abarral birri an yasilar rajulu wudda abi. Salah satu perbuatan ya, berbakti, kebaktian terbaik kepada orang tua adalah senantiasa menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat ayahnya. Sahabat ayahnya aja diperintah supaya kita hubungi, dan itu termasuk perbuatan berbakti yang paling bagus. Bagaimana dengan kerabat ayah, kerabat ibu, tentu lebih utama. Masya Allah. Itulah salah satu keindahan ajaran Islam. Ini tadi hadis diriwayatkan oleh sahabat besar, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taulah siapa itu Umar bin Khattab? Semua orang kenal. Lalu taulah siapa putra beliau yang sangat terkenal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Bagaimana praktik beliau? Ini lihat. Karena umat Islam itu bukan hanya diperintah belajar, sinau, punya ilmu wawasan, bukan. Tapi ilmu itu diamalkan. Bukan sekedar web pintar tenang, kayak hafal Quran, hafal hadis, hafal iki, hafal iku. Betul, itu bagus. Tapi ujung-ujungnya tujuannya adalah untuk diamalkan. Mari kita lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tadi, riwayat Imam Muslim. Dalam hadis berikutnya itu kisah, ya, kisah bagaimana beliau mengamalkan hadis tadi. Wa an Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah. Ini praktiknya seperti ini. Suatu kali ketika Abdullah bin Umar dalam perjalanannya di Makkah begitu, menuju ke Makkah, bertemu dengan salah seorang
lelaki dari kalangan Arab, orang-orang dari desa begitu, jauh, bukan orang kota. Dalam perjalanan itu beliau bertemu. Fasallama alaihi Abdullah ibn Umar. Kemudian Abdullah ibn Umar, ya, karena bertemu, maka beliau memberi salam. Ya, memberi salam kepada orang tadi. Wa hamalahu ala himarin kana yarkubu. Kemudian beliau dengan kerendahan hatinya, tahulah siapa Abdullah bin Umar kan, putra dari seorang khalifah yang besar, tapi tidak gengsi untuk mengajak tadi ya orang dari desa, yuk, tak bunceng kayak kalau sekarang ya kita naik mobil, yuk ikut saya, atau naik motor ikut saya. Itulah kehebatan sahabat yang mengamalkan ilmunya. Waktu itu kendaraannya cuma himar aja. Himar itu apa? Keledai. Ya, kendaraan yang tidak begitu top, biasa, tapi memang itu kendaraan yang umum. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si. Bukan hanya diajak naik kendaraan beliau, lalu apa? Diberi imamah yang saat itu beliau pakai. Ya, bahasa kita mungkin kalau kita kopiah, kupluk, peci begitu ya, diberikan kepada orang tadi. Mungkin karena orang dari desa nggak pakai gitu kan, dikasih. Qala Ibnu Dinar faqulna lahu aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki dirimu wahai Abdullah ibn Umar. Innahumul a'rab. Mereka kan orang-orang Arab dari desa. Wahum yardawna bil yasir. Mereka itu kan sudah cukup kalau diberi sedikit. Mengapa kau berikan imamahmu yang mungkin bagus, yang mahal itu kan? Sahabat beliau heran. Iki wong desa kok diparingi ya imamah itu ya bagus, sementara saya aja mungkin gak dikasih, mungkin gitu kan. Kok malah dikasihkan orang desa, mau dikasih yang biasa-biasa aja kan gitu. Ini terlalu pemberian terlalu besar lah, mungkin begitu. Apa kata Abdullah ibn Umar? Faqala Abdullah ibn Umar, inna aba hadha kana wuddan li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini dia. Mengapa Abdullah ibn Umar memberikan imamah beliau yang bagus itu kepada tadi laki-laki dari desa? Apa kata Abdullah ibn Umar? Karena ayah dari orang ini dulu adalah sahabat ayahku, Umar bin Khattab. Masya Allah, jemaah. Dia berikan kepada anak dari sahabat ayahnya. Luar biasa ini. Begitulah praktik bagaimana para sahabat, itu luar biasa. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral birri silatur rajul ahla wuddi abi. Ini dia sama dengan hadis yang di atas tadi. Karena beliau mengamalkan hadis, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri, sesungguhnya salah satu bentuk bakti kepada orang tua yang paling bagus adalah silatur rajuli ahla wuddi abi, senantiasa menjalin hubungan baik dengan keluarga sahabat ayahnya. Tadi Abdullah ibnu Umar mengatakan, oh ini orang adalah putra dari sahabat ayahku, maka aku beri imamahku. Wa fi riwayatin an Ibni Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhu annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawwahu alayhi idza malla rukuba ar-rahilah wa imamatun yashuddu biha ra'sah fabayna huwa yawman ala dhalika al-himar idh marra bihi a'rabiyyun. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi seperti ini. Tadi sama kasusnya, beliau pergi mengendari keledai dengan menggunakan imamah yang bagus yang beliau ikatkan di kepala beliau. Lalu tiba-tiba bertemu dengan orang desa tadi. Faqala alasta fulan ibna fulan. Ya. Kemudian Abdullah ibn Umar bertanya, "Mas, jenengan
Ini ya, putranya Pak ini ya. Sampai hafal jemaah. Berarti Abdullah bin Umar dulu ngerti ayahnya. Penjenengan putranya bapak ini ya. Nah, bapak ini adalah sahabat ayah beliau, Umar bin Khattab. Lalu dijawab oleh orang tadi, "Onji, betul." Apa kata yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Fa'atahu al-himar. Dalam riwayat ini, maka keledai yang beliau tumpangi tadi diberikan kepadanya. Bukan sekedar imamahnya. Yang diberikan apa? Keledainya. Kalau sekarang orang naik motor gitu, jenengan putranya panik, mungkin iki pun Bang Astok. Motor kula nek ana iki jantop tenan. Jebule motor colongan ya orang mungkin. Masya Allah jamaah. Ya sekarang motor lah kalau himar keledai saat itu. Mungkin begitu. Luar biasa. Ini karena apa? Dalam rangka mengamalkan hadis. Faqala, irkab hada. Silakan dipakai. Masya Allah. Nih keledai saya, silakan dikendarai. Wa a'tahu al-imamata. Kemudian beliau lepas imamahnya tadi. Ya. Kemudian beliau menyatakan, "Ushdud biha ra'sak." Silakan pakai. Luar biasa. Faqala lahu ba'du ashabi. Lalu teman-teman Abdullah bin Umar yang bersama beliau heran. Ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampuni katanya. A'taita hadzal a'rabi himaran kunta tarawwaha alaihi wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Abdullah bin Umar, kamu berikan ini keledai yang kau biasa pakai, kau tunggangi, kau berikan itu imamah yang biasa kau kenakan. Begitu kaget dan heran mereka. Ini berlebihan begini begitu. Apa kata Abdullah bin Umar? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abari biri an yasira rajul ahla wudi abi." Ini dia. Jadi kalimatnya semakin lengkap. Sesungguhnya kebaktian paling bagus kepada orang tua adalah jika seseorang itu menjalin hubungan baik dengan sahabat ayahnya ba'da an yuwalli, setelah ayahnya meninggal dunia. Ini berarti ada kalimat seperti ini. Jika ayah kita punya teman, punya sahabat baik, ayah kita sudah wafat, maka kita jalin hubungan dengan ayah teman tadi. Teman ayah. Jika teman ayah ini juga sudah wafat, kita jalin hubungan baik dengan anak dari teman ayah kita. Sampai seperti itu jemaah. Persoalannya, mungkin sebagian umat Islam belum tahu ajaran indah kasih sayang seperti ini. Mungkin yang sudah tahu kadang-kadang juga berat melakukannya karena aneh ya. Yang terjadi kadang-kadang di antara kerabat saja, di antara keluarga aja cuek kok. Kadang sudah tidak peduli kok. Ada nggak Pak yang seperti itu? Iya. Kasus tadi saya baca sepintas katanya ada anak membunuh orang tuanya. Coba dicek. Apa? Betul ya? Waliyadzubillah jamaah. Begitulah. Mungkin dia melihat apa? Banyak sekarang game-game yang seperti apa? Belum tentu. Kalau yang itu yang ngebom anak SMA itu sudah pasti belum. Itu juga karena apa? Pengaruh itu ya. Dibully. Nah, bullying itu ya. Perundungan itu bahaya. Gak boleh, dalam Islam sudah jelas-jelas gak boleh. Merendahkan orang lain itu gak boleh. Begitulah. Maka pentingnya ilmu, pentingnya pendidikan. Islam mengajari sekaligus memerintah para orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jelas kalimat. Wahai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu. Siapa keluarga kita? Istri kita, anak kita, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jaga mereka dari api neraka. Bagaimana caranya? Nanti silakan dalam buku-buku tafsir Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Katsir. Intinya apa? Ajari mereka kebaikan, larang mereka dari keburukan. Ajari ilmu, allimuhum wa adibuhum. Ajari mereka akhlak, adab. Sepertinya
ilmu dan akhlak ini hari gini di zaman sekarang apa istilahnya anak-anak muda Gen Z itu mungkin jarang. Ini gen apa ini sekarang? Gen jadul ini. Mana Gen Z-nya? Cuma ada 2 ini. Masya Allah. Itu ada. Ya. Artinya Gen Z yang sudah mungkin remaja yang sudah ini hilang dari peredaran. Mungkin tidak mengenal ya konsep-konsep pendidikan Islam yang seperti ini. Coba kalau mereka paham. Masya Allah. Di luaran sana terjadi perundungan atau bullying. Mungkin kalau di media cyber, ya kan, bullying itu luar biasa. Dan sepertinya seperti ya hate speech apa namanya, ya ujaran kebencian luar biasa. Sampai orang seperti itu. Ini loh Islam. Mari kita sampaikan jamaah. Kita jelaskan kepada umat, apalagi sekarang sudah ada media ini. Sampaikan. Ini loh Islam ngajari kayak gini loh. Loh kalau ada orang melakukan seperti itu, jangan salahkan Islamnya. Ya oknum. Karena Islam tidak mungkin mengajarkan bullying, tidak ada. Islam mengajarkan kasih sayang, perhatian seperti ini. Luar biasa, luar biasa. Maka pentingnya belajar, pentingnya kita senantiasa kembali kepada bimbingan Islam. Baik. Wa an Abi Usaid bidammil hamzah wa fathis sin. Jadi ada Usaid, bukan Asid tapi dibaca Usaid. Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis. Ketika kami bermajlis ilmu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, irja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari suku Bani Salamah atau dari kabilah Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah. Kemudian lelaki tadi bertanya, wahai baginda Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai baginda Rasulullah, adakah satu amal perbuatan ibadah yang bisa aku lakukan supaya aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka wafat? Luar biasa pertanyaannya. Kalau orang tua kita berdua atau salah satunya masih hidup, kita kan bisa berbakti ini, begini, begitu. Itu sudah paham lah. Lalu pertanyaan ini pertanyaan jeli dan cerdas. Wahai baginda Rasulullah, adakah amalan yang masih bisa aku kerjakan sebagai bentuk baktiku kepada orang tuaku, ayah bundaku yang sudah wafat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Oh ya, ada. Apa itu? As-salatu alaihima. Jangan lupa kau doakan selalu untuk kedua orang tua. Maka ibu bapak jangan pernah lupa setiap hari, mungkin dalam sholat kita atau kapan, lebih-lebih dalam sholat kita, jangan lupa mendoakan orang tua kita. Ya doa yang umum lah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa ibu bapak, doa agar orang tua kita dirahmati dan diampuni. Orang kalau sudah dikasih ampunan, dikasih rahmat, ya itu aman itu. Iya. Bahkan nanti ada hadis, orang tua kita ini menjadi heran karena apa? Semakin hari derajatnya itu semakin tinggi. Lalu kelak pada hari kiamat dia bertanya, "Ya Rabbi, anna hadza?" Loh, wahai baginda, ya Allah, kok saya bisa mendapatkan kemuliaan dan derajat setinggi ini padahal dulu amalan saya dikit kok? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladik. Ketinggian derajatmu ini disebabkan istighfar dari putra-putrimu, keturunan. Bermanfaat? Oh, sangat bermanfaat. Begitu jemaah. Sehingga kata Nabi tadi, as-salatu alaihim, doakan kedua orang tuamu, wal istighfaru lahuma. Nah, mohonkan ampunan buat kedua orang tuamu, doa secara umum.
Lalu secara khusus istighfar untuk kedua orang tua kita. Kemudian wa infadu ahdihima min ba'dihima. Kemudian apa? Kemudian menunaikan barangkali janji, kewajiban, tanggungan orang tua kita. Mungkin masih ada dulu begini begitu. Kalau memungkinkan, maka tunaikan itu. Maka tunaikan itu. Orang tua kita namanya orang tua, kadang punya janji, punya ini, belum sempat ditunaikan sudah wafat. Maka sebagai keluarga, anak-anaknya, ya, kita tunaikan. Itu salah satu bentuk kebaktian yang utama kepada orang tua. Kemudian wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Ini dia. Kemudian apa? Menghubungi atau menjalin silaturahim. Silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Dan yang terakhir wa ikramu sadiqihim. Ini dia kaitannya dengan bab kita. Apa itu? Menghormati, memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita. Bukan sekedar karib kerabat yang harus kita jalin hubungan silaturahimnya, tapi juga apa? Memuliakan, menghormati teman sahabat karib orang tua kita. Sebagaimana tadi contoh yang sudah dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Berikutnya ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha qalat ma'irtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Ibu-ibu Aisyah, ya wajarlah, Aisyah itu istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan masih gadis satu-satunya. Keistimewaan beliau, hanya beliau yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Kedua, yang paling muda ketika dinikahi, masih muda beliau. Cantik, cerdas, ya luar biasa. Orang tandingannya pokoknya. Lalu Nabi SAW juga punya istri yang lain kan? Dan bukan hanya 4, banyak. Tapi ini perhatikan, saat Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi SAW, Khadijah itu sudah nggak ada. Sudah wafat ibu bapak. Karena waktu Khadijah radhiyallahu anha menjadi istri Nabi, beliau tidak berpoligami. Ini luar biasa. Mengapa? Karena keutamaan Khadijah yang luar biasa. Meskipun beliau sudah tidak muda lagi, waktu nikah lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Aisyah yang tidak bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah istri Nabi yang sudah wafat radhiyallahu anha. Tapi apa kata Aisyah? Aku tidaklah cemburu atau tidak pernah cemburu kepada istri-istri beliau. Ya cemburu wajar, tapi cemburu beliau ini yang paling berat kepada siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Khadijah sudah tidak ada, jemaah. Berarti kan ini top memang. Ya enggak? Oh iya. Khadijah itu salah satu wanita paling mulia yang pernah ada di dunia. Wanita-wanita mulia, ada Maryam, ada Asia, ada Khadijah, ada Fatimah, ada Aisyah. Ini orang-orang tertentu. Sehingga wajar Aisyah itu saking cemburunya kepada Khadijah. Bagaimana kalau beliau masih ada? Tawar mungkin. Loh iya cuma. Loh, di antara para istri Nabi itu biasa begitu. Ngegeng itu biasa, begitu. Tapi itu sebagai tabiat. Tapi kalau sudah dikasih ilmu, kasih nasihat, ya selesai, meskipun besok diulang. Iya kan? Begitu karena memang karakter, saking cintanya, saking perhatiannya. Ini kata beliau. Pengakuan Aisyah sendiri, tidaklah aku cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain melebihi cemburuku kepada Khadijah. Padahal ma ra'aitu haqat, ini dia. Padahal aku belum pernah melihat Khadijah. Kok bisa? Kok bisa? Nih lihat. Ini dia. Mengapa Aisyah yang enggak pernah ketemu Khadijah itu
karena beliau sudah wafat. Cemburunya setengah mati bahasa kita. Lebih cemburu daripada kepada istri-istri beliau yang lain yang masih ada. Karena apa? Walakin kana yuksiru dzikrah. Ternyata Nabi itu sering menyebut namanya. Nah, ini dia. Ya, cinta Nabi enggak akan pernah luntur kepada Khadijah. Meskipun beliau sudah tiada. Itu yang namanya cinta sampai mati. Masya Allah, tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengganti Khadijah. Jadi istri-istri beliau yang itu bukan nggak mengganti, itu menambah. Ganti nggak bisa karena kedudukan Khadijah terlampau tinggi. Ya begitu. Warubbama dhabaha syah. Bahkan bukan hanya menyebut-nyebut nama Khadijah. Beliau suka menyembelih kambing. Thumma yuqatti'uha a'dha'a. Ya. Thumma yab'atsuha fi sadaiqi Khadijah. Beliau biasa sembelih kambing, lalu daging-daging itu diponto-ponto, dibagi-bagi gitu ya, seperti kalau kita bikin apa namanya? Kalau Idul Adha bagi-bagi itu. Ternyata diberikan kepada siapa? Diberikan kepada sahabat-sahabat Khadijah yang masih ada. Orang bikin panas kayak gitu. Iya enggak? Iyalah. Masa harus mati masih diingat masih di. Biasa kan itu ibu-ibu? Iya enggak? Ya, memang begitu. Ini Aisyah juga wanita paling mulia, salah satu wanita paling mulia. Tapi namanya cemburu ya sunuku Imam Watta. Gak bisa hilang itu. Jadi kalau ada perempuan begitu ya itu sesungguhnya perhatian sama suaminya. Tapi kalau ada perempuan gak cemburu, wah ini justru bahaya. Dan perempuan harus begitu ibu-ibu. Perempuan itu harus pencemburu. Kalau nggak pencemburu bukan laki-laki cuek saja. Kalau perempuan mah begitu nggak bisa. Iya. Sampai sekali wanita-wanita terbaik. Farubama qultu lahu. Ya. Nih sampai pun Aisyah komen ini bu. Jadi komen bukan hanya zaman sekarang. Komennya kalau dulu sih nggak pakai media. Langsung to the point. Apa kata Aisyah begitu lihat Nabi bagi-bagi tadi? Ya. Kalam yakun fi dunya ila Khadijah. Memangnya di dunia enggak ada selain Khadijah. Sambil mungkin cemberut biasa. Itu saking cemburunya. Fayaqul, nah, begitu Aisyah sewot cemburu begitu, ketika Nabi begitu, Nabi orangnya sabar. Sabar. Ya, cuma dijelaskan. Nah, kalau sudah dijelasin begini, Aisyah pun diam. Karena apa? Ya ilmunya nyambung lagi. Kalau pas cemburu hilang ilmunya, kan gitu. Begitu dikasih tahu ini kita. Innaha kanat wa kana liminha walad. Nih kata Nabi SAW. Aisyah meskipun beliau sudah tidak ada, tapi kan dulu siapa ibu-ibu? Kalau ditanyakan di pelajaran SD mesti ada. Orang yang pertama kali nanti ada kan pertanyaan, siapakah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW? Jawab. Khadijah. Ketika umat beliau, kerabat beliau, kaum beliau kebanyakan menolak, Khadijah pertama kali beriman. Bagaimana mau melupakan orang seperti ini? Gak mungkin. Pertama. Kedua, ketika orang memboikot, tapi seluruh harta beliau diberikan kepada Nabi untuk urusan dakwah. Mungkin sekarang kalau ada seorang suami yang bangkrut, di penjara, mungkin begitu, bojone lunga. Duit bandane di gua Melayu. Ini enggak, didukung 11.000 triliun %. Mas, duitku semuanya didukung buat beliau. Nabi kan dibully, Nabi diboikot, Nabi digini. Khadijah yang pertama kali yang menjadi tameng. Mana ada? Kecuali Khadijah saat itu yang paling pertama. Dan ini yang membuat Aisyah ceklakep. Apa itu ibu-ibu? Iya. Dari Khadijah lah aku dapat keturunan. Wis, gak ada komen lagi. Iya. Karena semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Aisyah jangan tanya, Aisyah itu paling dicintai oleh Nabi. Ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahabbu ilaik, man ahabbun nasi ilaik.
Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Nabi menjawab dengan lugu, santai, tenang, dan cukup satu kata, Aisyah. Coba. Karena memang beliau punya kelebihan luar biasa, tapi kan ada kekurangan. Apa kekurangannya? Tidak bisa memberikan keturunan. Jadi begitu jemaah. Poin pentingnya kita ambil apa? Sekali bernabi SAW pun masih menyambung hubungan baik dengan siapa? Teman Khadijah loh. Wah, apalagi kerabatnya jelas, teman-temannya dulu. Masya Allah jemaah. Itu Nabi SAW tetap menjaga hubungan baik. Hubungan baik ya, kalau kita memungkinkan tadi disapa, di ini, tanya berita, tanya kabarnya. Seperti tadi kalau memungkinkan, berbagi hadiah. Hadiah jemaah. Lu kono wis sugih lho. Hadiah itu tidak peduli dia sugih atau miskin. Hadiah loh ya. Beda dengan sedekah, infak atau zakat ini bagi orang-orang tertentu. Tapi kalau hadiah siapapun, mungkin orang miskin berikan pada orang kaya, iya sebagai bentuk apa? Bentuk rasa cinta, perhatian tadi. Enggak ada masalah karena hadiah. Jadi luar biasa ini. Nabi SAW memberi contoh, bukan sekedar menyampaikan. Sahabat tadi memberi contoh, mengamalkan, bukan sekedar berbicara. Jadi ilmu bukan sekedar ilmu, tapi dipahami lalu diamalkan. Alangkah indahnya jika kita coba memulai dari diri kita, ibu bapak. Maka kenalkan. Kalau pengajian, kalau kumpulan, kalau apa, anak dia aja. Kadang-kadang cah cilik orang sampai luang tuh, jangan gitu. Ini keliru cuma. Ya, diajari anak-anak kita. Cuma diajari bagaimana beradab dengan orang tua. Karena anak itu bisa beradab dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua karena ada praktik. Kalau teori, kamu begini ya, teori. Tapi belajar dengan langsung praktik. Dulu sahabat begitu, Abdullah bin Umar ajak putra beliau di majelis Rasulullah SAW. Ya, jadi penting sehingga langsung mendapatkan ilmu. Jangan malu. Kamu nak ditakoni, orang iso kan izin, anak ini iso malah, ya kan? Jangan malu, belajar itu umum saja. Sebagaimana dulu Umar juga begitu, ditanya oleh Nabi nggak ngerti. Yang ngerti siapa? Abdullah anaknya, putra beliau. Cuman nih anak yang menjaga adab, menjaga ya kehormatan orang tua. Jangan sampai kemudian mempermalukan orang tua, tidak. Ini contoh luar biasa. Begitu jamaah ya. Jadi ini bagaimana Rasulullah SAW menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat tadi, istri. Kalau tadi kan ada hadisnya menjalin hubungan baik, kita diperintah supaya sahabat-sahabat orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Ini kepada sahabat-sahabat istri, pada kerabat dan seterusnya. Ini juga wa fi riwayatin wa in kana la yadhbahu syah. Jika beliau menyembelih kambing, fayuhdi fi khalailiha minha ma yas'uhun. Ini juga. Maka jika beliau menyembelih kambing, beliau hadiahkan kepada teman-teman Khadijah, ya, yang kira-kira mencukupi seperti itu. Begitu pula dalam riwayat yang lain, kana idza dzabaha syat yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Tolong ya, ini dikirim ke teman Khadijah. Ini ya kepada teman Khadijah yang itu. Masya Allah. Luar biasa. Sehingga wajar kalau Aisyah radhiyallahu anha ya cemburu. Ya, tapi cemburu ini sebagai bentuk apa? Tabiat murni, sebagai bentuk ketulusan seorang istri yang dicintai dan mencintai suaminya. Tetapi begitu sudah dijelaskan, selesai. Itulah indahnya ketika hawa nafsu itu bisa dikalahkan dengan ilmu, dengan keimanan. Jangan sampai ketika sudah dijelaskan masih tambah malahan. Wah, ini repot. Ya. Komen sekali dijelaskan, komennya berapa? Bukan 10, 110. Memang begitu umumnya. Ribut. Besok diulang lagi. Begitu dia. Lalu wa fi riwayatin qalat ista'zantu Halah bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah fa'arafa istidana Khadijah fartaha lidzalik faqala Allahumma Halah bintu Khuwailid. Bahkan nih Nabi SAW jamaah, saking apalnya ini dia. Saking apalnya. Ya. Halah bintu Khuwailid, saudari Khadijah, saudari langsung, saudari Khadijah.
itu ketika bertamu ke Rasulullah, ya salam gitu kan, Nabi itu sudah hafal, ya halah ya kan gitu, saking apalnya. Ya namanya saudari istrinya kan kadang mirip-mirip kan suaranya. Jadi saking apalnya, langsung beliau Allahumma Hala bintu Khuwailid. Masya Allah, Hala bintu Khuwailid ya. Belum lihat orangnya, baru suaranya sudah kenal. Sampai sebegitu detil persahabatan itu, pertemanan itu yang dilandasi oleh sebuah keimanan, kasih sayang dan perhatian ibu bapak. Alangkah indahnya kalau kita seperti itu. Jenengan apal enggak dengan suara tetangga? Sapa kaya? Ya. Loh, jenengan to apa? Ora apal tanggane dhewe. Sing diapal suara siapa, Bu? Kurir, Pak? Paket. Ngono kae mesti. Ya nganti hafal. Nek paket kae suarane ngene, paket kuwi suarane ngene, ya Allah. Tapi tanggane dhewe ora hafal. Begitu ya. Masya Allah. Satu lagi, sampai jam berapa? Oh masih. Kita suruhnya jam berapa itu? Oke, masih ada ini satu hadis. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safarin فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. Kemudian alaitu ala nafsi an la ashaba ahadan minhum illa khadamtu. Nah ini jemaah, kalau tadi kan kita diperintah supaya berbuat baik kepada siapa? Kepada sahabat ayah kita, sahabat ibu kita, sahabat atau kerabat orang tua kita, sahabat istri kita, dan siapapun orang-orang yang pantas untuk dimuliakan. Ini juga sama. Suatu kali ini dia, Anas bin Malik berkisah, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Suatu kali aku bepergian melakukan safar. Bersama siapa Anas bin Malik ini? Bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Kemudian fakana yakhdumuni. Dalam perjalanan itu kita lagi traveling lah, mungkin lagi touring lagi, bepergian lah. Selama dalam perjalanan itu Jarir bin Abdullah itu selalu melayaniku. Ya namanya layan, mungkin menyiapkan ini, menyiapkan itu. Pokoknya lah, kalau kita sedang bepergian kan suka, yuk kita mampir ngopi, bisa ngopi diberikan, bikinkan, belikan snacknya, ambilkan ini. Jadi melayani begitu. Lalu fakultu lahu, Anas menyatakan, Jarir, rasa ngono kuwi wis aku njupuk dhewe kan gitu kan. Wis aku tak melayani diriku sendiri. Sementara Jarir selalu menyiapkan ini dan itu kebutuhan. Apa kata Jarir? Faqala inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Kata Jarir, sesungguhnya aku melihat sahabat-sahabat dari kalangan Ansar itu selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Adanya Muhajirin datang, ya, berhijrah ke kota Yathrib saat itu, kemudian berubah menjadi Madinah Nabawiyah atau Madinah Munawwarah. Siapa yang melayani jamaah? Kaum Ansar. Diterima dengan lapang dada, diterima dengan sepenuh hati. Bahkan ada kisah itu ketika Nabi SAW mempersaudarakan, orang Muhajirin disaudarakan dengan orang Ansar. Begitu sudah disaudarakan, sampai di rumah diundang, Mas, kita sudah bersaudara. Aku punya 2 istri. Sampai pilih mana? Waktu itu di awal-awal kan. Nanti kalau jenengan cocok, itu tak cerai, silakan dinikahi. Enggak sampai kita nalar di sana. Enggak bisa dinalar. Itu keimanan sahabat loh ya. Ketika dipersaudarakan tidak ada hubungan sama sekali. Tapi ketika Nabi SAW membuat mereka menjadi saudara secara khusus, nih sampai seperti itu. Aku nih punya 2 perkebunan yang di Kalimantan berapa ribu hektar? Wah,
Iki aku sing 30 hektar, 30.000 hektar, ini kono ada 30.000 hektar. Kalau loro pilihan wis sing cocok buat jenengan. Mana ada kita kalau seperti itu jamaah. Dulu sahabat terjadi. Mengapa? Orang Ansor seperti itu. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ansor. Apa Ansor? Penolong. Orang-orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menolong kaum mukminin yang terusir dari negerinya Makkah. Kaum Muhajirin, orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu penamaan yang luar biasa, langsung dari Allah Subhanahu. Muhajirin wal Ansar. Jarir ini jeli, cerdas. Mengapa dia senantiasa melayani Anas bin Malik yang notabene memang orang Ansar? Karena orang Ansar secara umum dulu yang menjadi penolong Nabi dan para sahabat serta penolong Islam dan kaum muslimin saat itu. Maka Jarir tidak mau melewatkan kesempatan emas ini ketika bersama Anas, ya, yang orang Ansar itu, untuk ganti melayani orang Ansar yang dulu biasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu jemaah. Balas budi yang luar biasa. Ketika dulu kaum Ansar memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan kaum Muhajirin, gantian. Ini mumpung ada kesempatan aku balas dia. Kapan lagi kalau tidak hari ini? Mumpung ada kesempatan, aku layani dia. Kan begitu? Bukankah kalian orang-orang Ansar biasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka aku bersumpah, kata Jarir. Aku bersumpah, ya, an la ashaba ahadan minhum illa khadamtu. Kata Jarir, dia bersumpah, setiap kali aku bisa membersamai orang Ansar, aku bersumpah akan melayani mereka. Luar biasa. Orang baik itu demikian, tidak lupa akan kebaikan orang lain, senantiasa menjaga, ya, selalu berbuat untuk membalas budi kebaikan. Ini yang terjadi di kalangan sahabat, yang barangkali kalau kisah-kisah ini kita sampaikan, belum tentu, mungkin ketawain, bahkan dibully, atau bahkan mungkin dijadikan olah-olah kayak ngono. Enggak, ini kenyataan, dan ini yang hendaknya kita jadikan sebagai apa? Materi edukasi, pendidikan, bimbingan, akhlak, karakter buat generasi Gen Z. Kalau mereka nggak pernah membaca kayak gini, bacanya apa Mas? Game? Apa yang cerita itu Mas? Yang terkenal tokoh? Nah, itu dia. Wapal ibu ini. Yang orang jadul aja hafal, apalagi ya. Jadi, ya, ini yang disampaikan. Ini nama-nama sahabat, bagaimana kebaikan mereka, sehingga terngiang-ngiang dalam benak mereka, diulang-ulang. Jadi apa? Adik-adik silakan bercerita. Nah, cerita seperti ini. Ini cerita yang betul-betul sungguh-sungguh terjadi, bukan kebohongan, bukan kepalsuan, bukan kedustaan. Ini asli, valid, karena hadisnya sahih. Ya. Coba kalau anak-anak kita ngerti kisah seperti ini, dia akan baik dalam pergaulannya. Bukan kisah ini, kisah itu, apalagi sama sekali. Ya, ada orang sekarang itu tadi tidak punya teman, temannya cuma HP, cuma game dan seterusnya. Waduh, berbahaya itu. Sehingga nanti apa? Dia itu manusia tapi mulai kehilangan sisi kemanusiaannya. Mengapa? Karena semuanya pergaulannya dengan apa? Dengan HP. Hidupnya di kamar saja. Makan HP, ya enggak? Apa-apa HP. Semua begitu. Sehingga dia tidak lagi berkomunikasi dengan orang. Apa-apa semua diantar, dilayani. Nah, ini berbahaya. Karena apa? Sisi humanisnya, kemanusiaannya bisa jadi hilang. Karena apa? Dia berinteraksinya bukan dengan manusia. Ya apa-apa kan kita bisa sekarang dengan ini. Belajar pun nggak usah belajar iso ngarap dengan betul lah. Dikasih satu perangkat yang kecil itu. Lo apa-apa wis ana sekarang. Betul jemaah. Mau cari apa sekarang? Mau ngerjakan soal paling sulit di dunia? Tinggal tanya apa Mas itu di ya, rasa kuliah iso. Betul jawab. Cacil iso. Jawab, ini soalnya gue kuliah iso. Masya Allah jamaah. Tapi kan itu tadi,
Coba kalau kita beri interaksi, kita mungkin tidak, mungkin, kita yakin tidak pernah bertemu sahabat, tapi membaca kisah, kita hadirkan seakan-akan kita nimbrung di situ, jemaah. Jadi kalau membaca hadis itu, seakan-akan kita masuk. Ya, kalau di film-film itu apa namanya? Menembus ke masa lalu apa namanya? Kan ada itu film-film, ya namanya film-film fiksi ya, menembus ke masa lalu atau ke masa datang gitu. Itu sebenarnya hanya imajinasi liar gitu ya. Tapi kalau kita langsung ini, mari kita bayangkan seakan-akan kita di situ. Kalau tadi dengan hadis, seakan-akan kita ikut nimbrung, kan gitu. Masya Allah jamaah. Itu salah satu cara metode kita memahami hadis, memahami kisah itu kita seakan-akan ikut di situ. Itu insya Allah paham dan betul-betul menghayati, luar biasa. Pelajaran itu akan mudah kita dapatkan, hikmah itu. Jadi luar biasa ibu bapak, pagi hari ini kita mendapati salah satu ajaran Islam yang luar biasa, yang barangkali asing bagi sebagian umat Islam, bahkan secara teoritis pun mungkin asing. Aku ora tahu krungu kaya ngono kuwi ya ajaran Islam jebule. Lah iya. Sudah begitu mungkin juga belum banyak dipraktikkan. Mari kita coba. Begitu jamaah, karena babnya sudah habis, yang penting kita paham. Silakan nanti dibaca ulang para jamaah buku ini di bab ke-42 Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini ada, ini bentuk fisik saja. Kalau di HP itu sudah, ini ribuan bahkan mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan kitab ada. Betul, tanya ada, semua ada sekarang. Dicek bisa dibuka ada, aslinya ada, terjemahannya ada, penjelasan para ulama ada. Ya, tinggal kita mencoba untuk memahami, lalu mencoba untuk mempraktikannya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, thayyib dan barakah, dan kesembuhan serta kesehatan dari segala penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli syukur, ahli zikir dan ahli ibadah dengan baik kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, keturunan kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita senantiasa di atas keimanan. Semoga Allah memberikan bimbingan, memberikan petunjuk dan taufik kepada para pemimpin dan umat ini. Begitu pula memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang terzalimi. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya senantiasa istiqomah di atas agama, istiqomah di atas kebaikan, termasuk di antaranya bisa menjalin hubungan baik kepada kerabat, kepada sahabat, orang tua kita. Amin. Demikian, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.